Itu sadane te malangkap keyau nama langkana. Keragaman adalah Indonesia, lahir dari proses yang tidak mudah. Jutaan kisah telah ikut bersamanya. Suka dan duka tak terhitung jumlahnya. Menjadi penguat persatuan bangsa. Ragam etnis dan kelompok hidup melebur. Dari Sabang sampai Merauke, semua berbaur. Tugas kita sebagai anak bangsa menjaga dan merawat warisan ini dengan penuh cinta. Wastra, salah satu kisah penuh warna. Setiap pulau di negeri ini memiliki kisahnya. Manifestasi dari buah pikiran tak terduga, kemudian terikat kuat bersama cinta. Pada setiap sudut-sudut negeri, harta karun ini berjuang agar tetap ada. Saya Dian, bagi saya, wastra bukan hanya sekedar kain penutup belaka, atau hanya sekedar pajangan rumah sebagai pencukup saja. Tapi lebih dari itu, bagi saya, wastra adalah jalan hidup. Selimut kabut di perkampungan perlahan menguap sedikit demi sedikit. Namun dingin udara masih memeluk sampai ke kulit. Cahaya dari timur mulai terpancar menyinari bukit. Memberi semangat setiap aktivitas masyarakat yang sedikit rumit. Sekarang saya berada di Kabupaten Mamasa. Tempat ini berada di dataran tinggi Sulawesi Barat. Tak sendiri, perjalananku kali ini diiringi pria-pria luar biasa yang tak kukenal sebelumnya, namun tiba-tiba akrab layaknya keluarga. Selama perjalanan kuhabiskan bersama mereka. Tondok Bakaru adalah salah satu desa wisata di sini. Tempatnya sejuk dan asri. Sepanjang pelihatan ada gunung yang menjulang tinggi, ada sawah yang berjejer rapi, dan suasana yang damai. Kami beristirahat di Tondok Bakaru, desa yang damai dan indah. Salah satu desa wisata di sini. Bono, Risman, Mimin, Paten, dan Abdi akan menemani perjalanan ini. Saya selalu berpikir, jika wastra pasti akan menemukan jalannya. Ini selalu kubuktikan pada setiap perjalananku menelusuri harta karun Nusantara. Sampai 80-an. 60-an deh. Juli 23 Juli. Bentar lagi ulang tahun, Nek. 1948. Bentar lagi ulang tahun. Hah? Bentar lagi ulang tahun. Oh iya. Bentar lagi bang. Nek, apa rahasianya sehat, Nek? Ya, Rahasianya sehat, tetap di usia segini masih beraktivitas. Awalnya, rasa penasaranku dengan kain sekomandi mengantarkanku pada perjalanan panjang dan berharga ini. Bagi saya dan para pecinta tenun, sekomandi tak asing lagi. Ia laksana mutiara yang harus dimiliki. Berkali-kali kubawa dan kuperkenalkan. Bahkan sampai ke mancanegara. Tapi tak sekalipun bertemu langsung dengan penenunnya. Saat di Toraja, kutemukan jalannya. Orang-orang menganggap kain ini berasal dari Toraja. Tapi ternyata salah. Kain ini ditenun di Kalumpang,
Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Karena sedang di Sulawesi Barat, saya mesti melihat salah satu tenun di sini selain Sekomandi. Tenun Mamasa yang sehari-harinya dijadikan sambu atau sarung oleh masyarakatnya. Tapi minum kopinya pakai ini. Ya. Jadi aromanya. Oh ya itu. Jangan jalan. Makan duduk, cuci piring duduk, masak duduk. Sudah makan, baru turun ke bawah, duduk-duduk. Oh, melepaskan piring. Di Mamasa, sampo begitu melekat dengan masyarakat. Ditenun nyaris setiap saat. Kemudian mengiringi aktivitas adat atau hanya sekedar menemani seduhan kopi yang pekat. Saya mendatangi Kecamatan Bala, daerah yang masih akan kita jumpai banyak penenun. Kami menuju Desa Bala Kalua, perkampungan yang masih tradisional. Di sini, penenun masih melakukan aktivitasnya. Perkampungan masih sangat tradisional. Rumah-rumah khas Mamasa yang disebut Panua berjejer mengisi perkampungan. Tanduk kerbau menghiasi rumah sebagai tanda kehormatan. Tempatnya yang sejuk dengan keindahan hampir di semua sisinya. Harus terhalang oleh akses transportasi yang tak kunjung bagus. Beberapa tempat di sini masih susah diakses. Dari kota Mamasa, kami menempuh waktu 40 menit untuk sampai di sini dengan beberapa kondisi jalan yang menanjak dan masih berbahaya. Selamat pagi, Bu. Kesan pertamaku adalah magis. Kami disambut oleh hangat masyarakat. Yusuf Rahmat, Kepala Desa Bala Kalua, begitu antusias berbagi informasi. Sambutannya yang sangat berarti pada perjalanan ini. Dari Pak Desa, banyak informasi yang kami dapat dan juga menuntun untuk perjalanan selanjutnya. Motif tenun Mamasa identik dengan motif garis, dengan beberapa motif-motif kecil di dalamnya. Gambar ini bercerita tentang orang Mamasa atau simbolik kehidupan orang Mamasa. Bisa bentuk rumah, hiasan, atau simbol filosofis bagi orang. Tadi bunga-bunga. Bunga nanti seperti Bahasa sininya apa? Kali-kali. ada saka-saka. Saka-saka. Bahasa ada di sini. Saka-saka. Pendek. Kalau pernikahan. Kalau kebanyakan tuh orang-orang belinya suka warna apa? Yang paling banyak terjual? Banyak juga itu merah. Merah ya. Hitam. Untuk modal benang, Mbak, itu dalam satu sarung apa? Ada modal benang. Beli benangnya tuh satu sarung berapa? 100 ya. Terus bisa dijual dalam sarung pendek. Bisa dijual 500 tadi ya, 400. Iya kan di ini 3,5 biasa. karena kan pendek. Kalau Karena itu yang pendek. bilang kan Sarung sambung karena sambung jadinya dia 500 itu ya. Iya. Kalau Mbak sebulan bisa menghasilkan berapa kali? Kalau misalnya full 1 minggu kan kalau saya ya sarung kan ini pendek di sini 3 hari jadi 1 minggu 1 sarung ya sebulan itu dia bisa kalau didapat Kalau nenek-nenek tadi kan, jadi. kalau nenek-nenek 1 bulan hanya 1. Kalau Mbak kan lebih mudah, jadi maksudnya tenaganya kan masih. ini kalau misalnya ada kerjaan lain punya Hampir semua perempuan di kampung ini bisa menenun. Beberapa di antaranya masih aktif. Teknik membuat motifnya dengan teknik sungkit juga kita bisa jumpai pada tenunan Nusantara lain. Banyak kejadian lain. Semoga nanti live shopping. Oke. Ya. Itu yang dicari.
Iya dong, buat ngepul dapur ya. Seperti biasa dalam setiap perjalanan, membantu ibu-ibu untuk memasarkan kain adalah perjuangan. Berharap bisa menjaga warisan ini agar tetap bertahan. Beberapa tahun terakhir, saya menerapkan live shopping untuk pemasaran kain tenun di beberapa tempat. Saya menggunakan media Instagram ini. 1,5 meter dijual berapa? Saya jual dari motor mereka. 25 per meter. Suka ditawar-tawar nggak sama yang beli? Enggak, harga apa sih? Oh, udah harga pas ya. Bagus. Asli. Udah belajar sejak kapan? Ya, kan sejak dari ini. Dari Mbak, dari remaja udah bisa ya. Untuk benang beli di sini aja pakai wortel, Pak. Oh, kalau nggak ada yang pesan nggak mau Yang kerja yang lain. Oh, kerja yang lain. Sederhana, saya mengumpulkan semua hasil tenun ibu-ibu penenun untuk kemudian diklasifikasikan. Kemudian live shopping dimulai. Berharap kondisi signal memungkinkan untuk melakukan penjualan ini. Katanya, di masa untuk beberapa daerah masih kesulitan mengakses internet karena infrastruktur komunikasi yang belum memadai. Beruntung, di sini kami bisa mengakses internet dengan baik. Euforia penenun begitu besar, tersirat jika penjualan ini sangat berarti bagi mereka. Seperti kebanyakan tempat di Indonesia, pemasaran dan penjualan adalah masalah utama kelangsungan wastra di tempat-tempat itu. Apalagi setelah pandemi menghantam beberapa tahun terakhir. Bersyukur dan terima kasih kepada Urip Lovers yang mendedikasikan diri untuk tenun Nusantara. Kain tenun mulai aksesoris ya, ada tas, ada benang-benang. Ini apa benang kecil ya? Oke, yang mau tenunnya Lisa yang dibuat selama 1 bulan, keping 64 harga 300. Ditunggu. Ini namanya apa? Jadi Lisa buat ini 1 bulan. Buat Urip Lover mohon memaklumi karena dia juga masih belajar. Ada tenunnya yang benangnya belum rapi, tapi itu tidak apa-apa. Kamu keren banget. Jadi berpose. Ini juga langsung ya. 17 juta omset yang kami dapatkan dalam proses live shopping yang hanya dilakukan sekitar 1 jam. Ini sangat membantu ibu-ibu penenun yang belakangan kesulitan memasarkan tenunannya. Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Amin. Ore. Ore kok. Ore. Ini dapat beasiswa dari Urip Indonesia. Jadi Yayasan Dian Urip ini membantu anak-anak penenun yang masih mau membantu ibunya menenun. Ya. Jadi bukan hanya di Mamasa, tapi anak-anak NTT, anak-anak di Sumatera yang mau membantu tenun ibunya dapat beasiswa 500.000. Nanti akan dihubungin ke Bali, nanti dapat lagi. Oke. Asalkan tetap menenun, nanti setor hasil karya lewat Iya, foto iya, video iya. ya. Jadi jangan direkayasa, benar-benar menenun ya. Jangan ibunya menenun, anaknya di video Iya, ya. iya, iya, iya. Tolong kejujurannya ya. Betul ini. 300 kali tiap anak. Gimana? Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Terima kasih. Yang kau butuhkan kini dan selamanya. Dari setiap benang yang diolah, ada asa yang harus terus dijaga. Setiap butiran keringat yang membasahi wajah, ada impian yang selalu terpelihara. Setiap kain yang tercipta, ada kebanggaan tiada tara. Sambu tak hanya jadi penghangat tubuh saja, tapi juga menjaga tradisi para tetua. Ia telah melewatkan banyak kisah, melihat generasi dengan sejarah yang tercipta, dan berevolusi untuk menjadi sempurna. Menjaganya adalah kehormatan
bagi para pecinta. Karama belo belo na pitu na sali. Dandang dewa tama karama belo belo na pitu na salu.